Teman-teman, mari kita uji status kedesean para DC pinjol ini. Ada di level manakah status kedesean mereka? Beberapa hari ini saya membaca sebuah karya tulis ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Karya tulis ilmiah ini diberi judul Perilaku Sosial Debt Collector. Debt collector atau DC adalah orang atau pihak yang bekerja untuk penagih hutang kepada debitur yang mengalami kredit macet atau galbay, atau yang menunggak melakukan pembayaran. Masyarakat pada umumnya berasumsi bahwa debt collector adalah orang yang tidak punya etika dan moral dalam melakukan penagihan. Asumsi tersebut bukanlah tanpa alasan yang logis atau tidak berdasarkan fakta. Kita banyak melihat rekaman-rekaman tentang kejadian tersebut, walaupun kebenarannya masih simpang siur. Namun, kalau kita mau jeli dalam melihat fakta-fakta yang terjadi dan mau berpikir kritis, tentunya ada banyak pertanyaan-pertanyaan mengapa debt collector melakukan tindakan kekerasan dan alasan kuat yang melandasi tindakan tersebut. Dunia DC sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda pula. Adapun cara kerja atau tingkatan kolektor secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, debt collector. Level ini merupakan level pertama dari dunia DC. Dan cara kerja yang dilakukan oleh debt collector ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon ataupun chat. Biasanya, pada level ini, debt collector hanya berfungsi sebagai pengingat atau reminder bagi para galbay atas kewajiban membayar cicilannya. Bahasa yang digunakan sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah. Level ini hanya mengingatkan si galbay untuk membayar tepat waktu, sehingga tidak melebihi pembayaran jatuh tempo. Debt collector dalam bank atau lembaga keuangan, tugas ini dilakukan oleh customer service. Di samping melayani pembayaran kredit, juga mengingatkan si debitur agar tidak telat membayar angsuran. Tapi para debt collector pinjol, ya ampun, penuh dengan tekanan dan ancaman-ancaman. Itu artinya para debt collector pinjol gagal memenuhi kriteria ini. Dan seharusnya nama mereka diganti menjadi TCC, Terror Chat Collector. Yang kedua adalah Field Collector atau Debt Collector, juga lazim disebut sebagai juru tagih. Merupakan tingkatan kedua kolektor yang tugasnya adalah mengunjungi debitur untuk mengetahui kondisi keuangan serta memberikan pengertian mengenai kewajiban dan denda keterlambatan debitur. Dalam hal ini melakukan pembayaran angsuran. Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya. Apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran sehingga terjadi keterlambatan pembayaran, cara yang dilakukan oleh debt collector pada level ini adalah mengunjungi si debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini, debt collector biasanya memberikan pengertian secara persuasif. Catat ya, secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran dan angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. Selain memberikan pengertian, debt collector juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya. Dan biasanya tidak lebih dari 7 hari. Meskipun sebenarnya bank atau lembaga keuangan memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan. Dan jika si DC hanya memberi waktu yang singkat, yaitu 7 hari, itu artinya berkaitan dengan ngebetnya si DC ini untuk mencapai target yang dibebankan kepadanya. Sedangkan yang ketiga adalah juru sita atau biasa disebut kolektor remedial. Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya, yaitu juru sita atau kolektor remedial.
Pada level inilah yang biasanya memberikan kesan negatif mengenai dunia kolektor. Karena pada level ini, sistem kerja debt collector adalah dengan cara mengambil barang jaminan bila kredit yang disepakati memiliki jaminan. Digarisbawahi kalimat memiliki jaminan. Cara yang dilakukan dan perilaku debt collector pada level ini biasanya tergantung dari tanggapan si galbay mengenai kewajibannya. Apabila si galbay tersebut paham mengenai kewajibannya dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa kolektor remedial tersebut akan bersikap sopan dan baik. Namun, apabila debitur ternyata tidak memberikan itikat baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka debt collector tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari si debitur. Yang dilakukannya pun bervariasi, mulai dari membentak, merampas dengan paksa, dan lain sebagainya. Nah, setelah paparan tulisan ilmiah yang disertai dengan penelitian kepada pihak-pihak terkait ini, kita mengambil kesimpulan bahwa DC lapangan pinjol itu hanya ada pada level yang kedua tadi. Karena untuk level ketiga yaitu kolektor remedial jelas tidak cocok. Karena saat pengajuan pada pinjol kita tidak mempunyai jaminan. Jadi, jika si DC lapangan mengunjungi teman-teman semua, ya cukup ajak mereka berkomunikasi dengan persuasif. Tapi tetap jangan menjanjikan apa-apa jika teman-teman tidak mampu. Bahkan kalau perlu, jelaskan dengan tegas bahwa teman-teman tidak akan melakukan pembayaran lagi. Nah, untuk itu teman-teman perlu juga menonton video kita yang di atas. Jangan jadikan ada atau tidaknya DC ini kembali meruntuhkan mentalitas teman-teman semua. Terima saja sebagai konsekuensi dari tindakan kita yang dengan sadar melibatkan diri pada aplikasi pinjol ini. Simpel bukan? Buat teman-teman yang merasa sendiri, boleh bergabung di grup Telegram kita yang link invite-nya ada di deskripsi. Berapapun galbaymu, tetap rasional.